Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalisa dari kelas 03 SMJD kelas 19. Di sini saya akan menganalisis tentang kegagalan manajemen Transmart. Yang seperti kita ketahui, Transmart bermula dari operasional hipermarket raksasa asal Prancis, Carrefour. Awal mulanya bernama Carrefour. Carrefour memulainya di Indonesia pada 1996. Ketika perusahaan ini menjalin kerjasama dengan PT Garakas Satria Tbk, sebuah perusahaan di distribusi terkemuka untuk membangun cabang Carrefour di Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pendirian PT Kartisa Properti Indonesia atau bisa disingkat CPI dengan kepemilikan 70-30% masing-masing untuk Carrefour dan tiga raksasa Satria pada Februari 1996. Tidak lama kemudian berdiri juga PT Kartisa Satria Mega Swalayan CSM dengan struktur kepemilikan. Sebelum beroperasi, Carrefour melakukan pencarian pengembangan lokasi dan rekan bisnis potensial di memetakan kinerja bisnisnya. Dengan perencanaan gerai pertama akan dibuka pada 1997, akan tetapi baru pada 14 Oktober 1998, PT Kartisa Satria Mega Swalayan dapat membuka gerai Carrefour pertama di Indonesia. Awalnya di Cempaka Putih, Jakarta dengan modal 60 juta dolar. Tidak lama kemudian, company CSM PT CPI juga membuka gerai kedua Carrefour di Indonesia di tahun yang sama di Duta Mertin Jakarta. Dengan menawarkan harga murah dan agresif, nama Carrefour segera terangkat di mata publik. Pada saat yang sama, kehadiran Carrefour tersebutlah sebuah raksasa retail Prancis lainnya, yaitu Continental. Layaknya Carrefour, Continental juga merupakan perusahaan patungan, kali ini antara Promodes Prancis dan Sinarmas Group lewat PT Sinar Kilat Buana dengan kepemilikan 51-49% di bawah PT Kontimas Utama Indonesia yang berdiri pada 24 April 1995, sempat direncanakan untuk dibuka di ITC Cempaka Mas sebagai gerai pertamanya pada 1996, kemudian diundur pada 1997. Baru pada Oktober 1998, di bulan yang sama dengan pembukaan Carrefour, Kontinen juga memulai operasionalnya dengan membuka gerai pertamanya di Pasar Festival Jakarta Selatan, menggunakan operasional yang sekilas hampir dengan Carrefour sama, dan karena itulah juga cukup digemari konsumen. Dalam perkembangannya, Kontinen juga membuka dua gerai lainnya di Mega Mall Pluit, ex Walmart ya, pada 15 Maret dan di ITC Cempaka Mas sesuai rencana awal pada 14 Juli 1999, sehingga menjelang akhir 99 sudah memiliki 3 gerai dan sempat berencana membuka satu gerai lagi di Ratu Plaza. Kepemilikan Sinarmas kemudian menurun menjadi 17% dan pada November 1999 resmi menjual seluruh sahamnya ke Promodes yang kemudian memegang 100%. Permasalahan manajemen Transmart ini, perusahaan retail PT Trans Retail Indonesia atau Transmart telah menutup 12 gerainya sepanjang 2022. Gerai retail yang dulunya bernama Carrefour ini justru makin sepi pengunjung usai berganti nama menjadi Transmart. Survei menunjukkan gerai Transmart milik Khairul Tanjung ini sepi pengunjung meski di akhir pekan sekalipun. Berdasarkan analisis Tom, salah satu faktor yang menyebabkan Transmart sepi pengunjung, yaitu usai berganti nama menjadi Carrefour, adalah salah memilih strategi. Tom menyampaikan setidaknya ada satu pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman mendengarkan suara pengunjung. Pasalnya, ketika transformasi tak sesuai dengan preferensi konsumen, maka penurunan sales penjualan pasti akan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, terdapat 5 trik retail ekstrim yang dapat dilakukan. Pertama, buat tema yang unik dan menarik tiap bulannya, misalnya festival musiman, kayak Valentine, hingga Natal dan Tahun Baru. Kedua, special offer. Penting untuk membuat program khusus seperti diskon dan hadiah agar acara retail menjadi lebih menarik bagi pelanggan. Ketiga, buat kelas seminar, misalnya cooking class dengan mengundang chef terkenal. Menghadirkan kelas seminar dapat meningkatkan pengalaman kunjungan para pengunjung. Keempat, kolaborasi dengan influencer atau brand, sebab kolaborasi dapat membantu mengangkat brand dan membawa pasar untuk bisnis gerai. Kelima, rutin mengganti atmosfer. Suasana dalam retail membawa energi atmosfer yang bisa membuat orang merasa senang. Dengan sering mengganti atmosfer, pengunjung akan merasa pengalaman berkunjungnya lebih menarik. Sejumlah gerai Transmart dikabarkan tutup imbas menurunnya jumlah pengunjung dan sebagai langkah efisiensi yang diambil oleh perusahaan. Adanya penutupan gerai tentunya berdampak juga buat karyawannya. Vice President Corporate Communication Transmart, Satria Hamid, mengatakan bahwa nasib sejumlah karyawan berbeda-beda. Ada yang dipindahkan ke gerai lain atau ada juga yang dirumahkan. Terkait karyawan yang bekerja di gerai toko yang telah ditutup, ada yang dirumahkan karena sudah tidak mungkin lagi kami tampung di gerai lain, ujar Satria Hamid
saat dihubungi 2023. Serta ada pula yang masih ditampung, yaitu disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan produktivitasnya, yang ditarik ke gerai lain dari level staff sampai giliran manajer. Namun lanjut Satria, beberapa dari mereka ada yang menolak untuk melanjutkan karirnya di Transmart dengan alasan yang masing-masing. Seperti diberitakan sebelumnya, manajemen Transmart telah membeberkan penjelasannya terkait penutupan gerai yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Satria Hamid mengatakan, penutupan dikarenakan sepinya pengunjung dan sebagai langkah efisiensi perusahaan. Berdasarkan catatan manajemen, terdapat 12 gerai yang tutup di sepanjang tahun 2022. Sebagian besar gerai tersebut di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pertama, tidak bisa dipungkiri karena ini imbas pandemi. Kemudian yang kedua, masyarakat sudah berubah pola belanjanya, yang sekarang itu nyaman belanja online. Sejumlah gerai Transmart dikabarkan tutup imbas menurutnya jumlah pengunjung. Yang lanjutkan juga, ini nih sangat dipikirkan oleh manajemen adalah bagaimana Transmart dapat kembali menarik minat masyarakat belanja di gerai-gerainya. Sejalan dengan hal tersebut, Transmart bakal mengusung konsep baru, yakni segera meluncurkan Transmart yang Reborn. Gerai tersebut akan menjual berbagai produk yang sedang booming, khususnya produk-produk ramah lingkungan. Pada tahun ini, Transmart juga membidik pertumbuhan dari segi transaksi. Salah satu upayanya bekerja sama dengan Alobank dan beberapa unit CT Corp. Nanti akan ada Transmart yang Reborn dan akan menjual produk-produk yang jadi tren, yaitu produk yang hemat energi dan ramah lingkungan menurutnya. Sejumlah gerai bisnis retail milik Hairul Tanjung, yaitu PT Trans Retail Indonesia atau Transmart, tutup di sejumlah wilayah. Digugurnya retail tersebut dikarenakan efek pandemi, betul, hingga pola belanja masyarakatnya yang sudah berubah. Faktor utama tentunya dari keadaan global itu sendiri akibat pandemi, dan yang pasti digarisbawahi penutupan toko retail itu hal yang lumrah biasa terjadi. Kami juga mengalami masa fase keadaan yang sulit juga dari pandemi itu sendiri. Menurut Satria menuturkan, selain dampak dari pandemi, penutupan Transmart juga disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat dari sebelum datangnya COVID-19. Pola belanja masyarakat yang sudah terbiasa belanja bay online saat pandemi kemarin, ujarnya. Maka, dengan tutupnya sejumlah gerai, Satria mengatakan manajemen akan melakukan berbagai strategi, seperti melakukan kerjasama antar unit bisnis milik Hairul Tanjung hingga melakukan potongan harga. Selain itu, manajemen juga akan melakukan evaluasi terkait harga yang dijual oleh Transmart. Hal itu sekaligus menanggapi video viral yang beredar di media sosial sebelumnya. Adapun dalam video itu disebutkan bahwa penyebab tutupnya gerai Transmart karena mahalnya produk-produk yang dijual. Harga-harga juga akan dievaluasi terkait dengan harga mahal yang sempat viral, bahwa kita tidak bisa serta-merta dibandingkan, ada juga bahwa produk kita yang lebih murah dibandingkan toko-toko yang lain, ujarnya. Sekian, terima kasih dari saya, Siti Nur Elisa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.